Perkenalkan, kami dari kelompok 11, saya sendiri Nifa Amira Fitri dengan NIM 2205-296 dan rekan saya Nurkalisa Salsabila dengan NIM 2205-2098. Pada segmen ini kita akan masuk dalam nuansa politik yang mana kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Di Indonesia ini masih banyak kasus pelanggaran HAM. Kasus ini menjadi catatan hitam dalam sejarah dan menjadi momentum bagi perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Ada 17 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, teman-teman. Nah, dari 17 kasus itu ada 4 kasus yang memiliki keputusan pengadilan. Meskipun menurut para korban, hasilnya belum memberi keadilan bagi mereka. Di antara 4 kasus itu ada kasus Timur Timur, Tanjung Priok, Abe Pura, dan Paniai Berdarah. Nah, setelah dijelaskan apa saja kasus pelanggaran HAM berat tadi, maka kita akan fokus pada kasus Paniai Berdarah. Peristiwa Paniai Berdarah adalah salah satu tragedi yang menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Papua dan seluruh Indonesia. Tragedi ini terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, sekelompok pemuda Papua sedang melakukan protes terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh aparat TNI. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video berikut terkait tragedi Paniai Berdarah. Dalam peristiwa ini ada 4 pelajar yang tewas dan banyak juga lainnya yang terluka dalam aksi protes, sehingga berakhir tragis. Komnas HAM juga menyebutkan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat karena memenuhi unsur penganiayaan dan pembunuhan yang terstruktur dan sistematis. Yang sangat disayangkan, kasus ini mengalami berbagai kendala. Kasus ini terjadi pada tahun 2014. Namun, pada tahun 2018, keluarga korban masih menagih janji pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. Yang berarti, keluarga korban selama 4 tahun berlangsung masih menunggu kerja nyata dari pemerintah. Sidang perdana khusus ini baru dilaksanakan di tahun 2022. Itu pun Jaksa Agung Muda Pidana Khusus sempat menolak untuk menaikkan kasus ini ke tahap persidangan. Namun, akhirnya setelah perjuangan panjang, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dalam kasus ini dan menggelar sidang di Makassar, tepatnya pada hari Rabu 21 September 2022. Kasus Paniai Berdarah ini berdampak signifikan terhadap masyarakat setempat dan negara. Bagi masyarakat, kasus ini menyebabkan trauma yang mendalam, termasuk kehilangan nyawa, luka, dan ketidakamanan. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemerintah juga berkurang karena penanganan kasus yang dianggap tidak adil, dan berdampak juga pada negara yang meliputi citra buruk di mata internasional terkait hak asasi manusia yang dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan bantuan luar negeri. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat bisa memicu konflik sosial dan menghambat pembangunan di daerah tersebut. Nah, dari video dan penjelasan tadi, menurut teman-teman bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam kasus ini? Teman-teman juga bisa searching mengenai kasus ini dan mengetahui bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam kasus ini. Nah, kesimpulan dari penjelasan sebelumnya, kasus Paniai Berdarah adalah insiden kekerasan yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua pada 8 Desember tahun 2014. Dalam insiden ini, 4 warga sipil tewas dan belasan lainnya luka-luka setelah aparat keamanan menembaki massa yang sedang melakukan aksi protes. Insiden ini berawal dari bentrokan antara aparat keamanan dan massa yang sedang memprotes perlakuan aparat terhadap seorang anak yang terluka di sebuah kampung. Insiden ini memicu tuntutan dari berbagai pihak untuk diadakan investigasi independen dan transparan terhadap tindakan kekerasan yang terjadi.
Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini tidak terlupakan dan mendapatkan penyelesaian yang adil. Sampai jumpa di video selanjutnya.